Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Lahipta Putri Marsela. Saya Ilham Mansis. Nama saya Ica Fidato Zahra. Di sini kami dari kelas 01 SAK 003. Kami akan membahas bab 6, yaitu teori perilaku produksi. Pada bab ini ada 5 subbab. Yang pertama, teori perilaku produksi. Yang kedua, fungsi produksi. Ketiga, isokuan. Yang keempat, isokot dan kombinasi input. Pertama, teori perilaku produksi. Teori perilaku produksi ialah teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkah laku seorang produsen dalam menghasilkan produknya dan dalam upayanya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Dalam di suatu perusahaan, pastinya ada organisasi produksi. Organisasi produksi ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, faktor timbulnya organisasi produksi berasal dari produksi massa yang ekonomis. Faktor kedua adalah untuk meningkatkan sumber daya produksi berskala besar. Faktor ketiga, didirikannya organisasi produksi ini karena adanya persyaratan manajemen. Selanjutnya, konsep dasar teori perilaku produksi. Penggambarannya adalah seperti berikut. Seorang petani modern menggunakan input yaitu faktor produksi tanah, tenaga kerja, mesin, dan pupuk. Input tersebut dipergunakan selama musim tanam dan musim tumbuh. Dan pada musim panen, petani tersebut mengambil hasil tanamnya. Dapat diasumsikan bahwa petani tersebut selalu berusaha keras untuk melakukan produksi secara efisien atau dengan biaya yang paling rendah. Dengan demikian, petani selalu berusaha untuk memproduksi tingkat output yang maksimum dengan menggunakan suatu dosis input tertentu dan dengan menghindarkan pemborosan sekecil mungkin, menurut Samuelson 1996. Kemudian, produktivitas fisik fungsi produksi. Ada dua macam. Yang pertama, produktivitas fisik marginal. Produktivitas fisik marginal ini adalah perubahan dalam output yang dihasilkan dari penggunaan satu unit lagi dari input tertentu. Misalnya, perubahan output ketika tenaga kerja perusahaan ditingkatkan dari 5 menjadi 6 unit dengan mengasumsikan bahwa jumlah input lain tetap konstan. Yang kedua, produktivitas fisik rata-rata. Produktivitas fisik rata-rata ini adalah output total per unit dari input tersebut yang dipergunakan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai fungsi produksi. Nah, pengertian fungsi produksi. Nah, sebelumnya apa sih itu fungsi produksi? Nah, fungsi produksi yaitu fungsi yang menggambarkan hubungannya antara output atau hasil produksi sebagai pengubah atau variabel tak bebas dengan input-inputnya atau faktor produksi sebagai pengubah bebas. Nah, fungsi produksi ini dapat digunakan untuk level perusahaan, level industri, ataupun level nasional atau agregat output. Nah, dalam fungsi produksi terdapat rumusnya. Nah, rumus fungsi produksi yaitu Q sama dengan K dikali L dikali M, di mana Q adalah output suatu barang tertentu selama suatu periode, kemudian K pemakaian mesin atau modal selama periode tersebut, L input jam kerja, dan M bahan mentah yang dipergunakan. Nah, itu rumus fungsi produksi. Kemudian, apabila hanya terdapat dua input modal kerja K dan tenaga kerja L, maka fungsi produksinya Q sama dengan F dikali K dikali L. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai isokuan. Nah, apa sih itu isokuan atau kurva isokuan? Nah, kurva isokuan adalah kombinasi kurva dari beberapa alternatif input modal atau K dengan tenaga kerja L. Nah, dalam kurva isokuan terdapat ciri-cirinya.
ciri-ciri kurva isokuan diantaranya yang pertama, mempunyai koefisien garis negatif. Maka kurva isokuan itu harus bergaris negatif, bukan positif. Kemudian yang kedua yaitu garis cenderung cembung. Ketiga, antara garis isokuan satu dengan isokuan lain tidak saling berpotongan. Kemudian yang keempat, kurva isokuan yang jauh dari titik pusat menunjukkan jumlah output yang semakin banyak. Kemudian selanjutnya yaitu contoh dari kurva pembentukan isokuan. Kita bisa lihat contohnya yaitu seorang produsen ingin memproduksi produk dalam jumlah tertentu. Nah, untuk memproduksi barang tersebut, dia menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Tujuannya untuk menghasilkan 2000 unit barang. Digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja. Ditujukan pada tabel berikut ini. Nah, kita bisa lihat tabelnya. Untuk kombinasi yang pertama, membutuhkan 2 tenaga kerja dan 14 modal. Kemudian, untuk kombinasi yang kedua, membutuhkan tenaga kerja 4 dan modal 8. Untuk kombinasi yang ketiga, membutuhkan tenaga kerja 8 dan modal 4. Kemudian, untuk kombinasi yang keempat, membutuhkan tenaga kerja 14 dan modal 2. Kemudian, kita bisa membentuk kurva dari contoh kurva pembentukan isokuan tersebut. Nah, kita bisa lihat dalam layar kurvanya sudah berbentuk cembung, maka kita simpulkan bahwa kurva tersebut sudah benar karena ciri-ciri utama dari pembentukan kurva isokuan itu harus berbentuk cembung. Kemudian penjelasan dari angka-angkanya ada tenaga kerja dan modal. Penjelasannya yaitu dalam memproduksi barang 2000 unit terlihat ada beberapa kombinasi yang bisa digunakan. Untuk kombinasi pertama adalah 2 tenaga kerja, 14 modal. Kemudian kombinasi yang kedua, 4 tenaga kerja dan 8 modal. Kombinasi yang ketiga, 8 tenaga kerja dan 2 modal. Untuk kombinasi yang keempat, digunakan 14 tenaga kerja dengan 2 modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab yang keempat, yaitu mengenai isokos. Isokos merupakan kurva anggaran produksi yang mencerminkan kombinasi dari 2 input faktor produksi yang memiliki biaya yang sama, di mana untuk membuat isokos memerlukan 2 data, yaitu harga dari faktor produksi yang digunakan, kemudian jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor produksi tersebut. Isokos memiliki rumus RK ditambah WL sama dengan C, di mana R merupakan biaya sewa atau cost of capital, kemudian W merupakan upah tenaga kerja atau wage of labor, kemudian C yaitu total cost-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari fungsi isokos ini, di mana dari soal akan didapatkan data sebagai berikut, yaitu sebuah perusahaan menggaji karyawannya sebesar 4 juta per orang, kemudian memiliki modal sebesar 8 juta dan memiliki dana yang tersedia di perusahaan yaitu 160 juta. Nah, untuk membuat kurva, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan L atau fungsi dari tenaga kerjanya, jumlah tenaga kerja. Menggunakan rumus isokos yaitu sebagai berikut. Upah tenaga kerja sama dengan dana yang tersedia dikurang dengan modal, di mana akan mendapatkan hasil L sama dengan 40 min 2K. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat fungsi dari jumlah modal atau K, di mana rumusnya upah tenaga kerja sama dengan upah tenaga kerja dikurang modal, di mana akan didapatkan hasil K sama dengan 20 min 0,5 L. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat titik kurva. Untuk titik yang pertama akan didapatkan 40, kemudian titik yang kedua akan didapatkan 20. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kurvanya, di mana kita harus menghubungkan titik pertama yaitu 40 dengan titik kedua yaitu 20. Bentuk kurvanya akan menyerupai garis miring dari kanan bawah ke kiri atas. Selanjutnya, titik kurva dari A sampai E itu merupakan titik kemungkinan kombinasi antara tenaga kerja dan juga biaya yang dikeluarkan produsen, tapi dengan
uang yang sama atau uang yang dikeluarkan perusahaan sama, yaitu 160 juta. Saya misalkan pada kombinasi A, yaitu produsen mengeluarkan biaya sebesar 160 juta untuk penggunaan 40 tenaga kerja dengan modal 0. Kemudian dengan biaya yang sama yaitu 160 juta, produsen juga dapat menambah tenaga kerjanya menjadi 30 orang, tetapi ditambah dengan biaya modal yaitu 5. Begitu selanjutnya. Materi yang kelima atau terakhir yaitu kombinasi input, di mana kombinasi input ini memaksimalkan laba yang diinginkan produksi pada biaya minimum untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Maka untuk mencari garis isokos yang paling dekat dengan titik 0 tapi juga masih menyentuh garis isokwan, atau bisa dibilang juga ini merupakan penggabungan antara isokos dengan isokwan. Dapat dilihat dari contoh kurvanya, di mana garis isokos dan juga isokwan itu bersinggungan, yang artinya itu merupakan kombinasi dari isokos dan juga isokwan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.